Bab 38, Sisi Baik Yongki. Tengah malam Yongki terbangun, tidak disangka jika istrinya masih terjaga. "Kamu kenapa belum tidur istriku?" tanya Yongki heran. Sebutan istri membuat Indria gagal fokus dan gugup. "Aku tidak bisa tidur, Mas." "Yongki," jawab Indria lemas. Yongki memeluk Indria, menganggap jika istrinya sedang butuh kasih sayang. Tetapi Indria justru merasa semakin gugup dan jantungnya berdebar-debar kencang. "Mas, lepaskan tanganmu. Jika kamu peluk aku, jadi sesak nafas." "Elak Indria, kamu sakit?" tanya Yongki kaget. "Tidak tahu, tetapi jantungku berdetak kencang dan susah nafas," jawab Indria. Yongki meraba kening istrinya, tetapi tidak panas. "Kalau begitu ayo cek ke rumah sakit. Aku takut jadinya sela Yongki." "Besok pagi saja. Yakin malam ini tidak masalah?" "Iya." "Ya sudah. Apakah kamu lapar?" "Iya Mas," jawab Indria tak tahan dengan tatapan suaminya yang bagikan elang. "Kamu tenanglah dulu. Biar aku carikan minuman hangat dan makanan. Mau apa?" "Teh hangat saja, sama nasi goreng. Tidak ingin yang lain lagi?" jawab Yongki langsung bangkit dari tempat tidurnya. "Tidak." "Oke, pesanan siap datang." Indria tersenyum, mendapatkan perhatian dan kasih sayang benar-benar membuat hati melayang. Saat Yongki sudah pergi, lagi-lagi ponselnya berbunyi. Begitu banyak notifikasi DM di IG suaminya yang masuk. Dunia kami sangat berbeda. Aku hampir tidak mengenal lelaki kecuali Mas Firman yang aku anggap sebagai kakak. Sedangkan Mas Yongki, Indria juga tidak memiliki akun sosial media karena memang dia tidak minat. Selama ini lebih menyukai membaca buku daripada aktif di dunia maya. Indria semakin penasaran dengan isi ponsel suaminya, tetapi dia tidak mau lancang dan takut pada akhirnya terluka sendiri. Memang suaminya saat ini sudah mulai berubah, tetapi dalam hatinya masih belum bisa yakin sepenuhnya jika suami tidak akan selingkuh. Apalagi kenalan Yongki juga cantik-cantik dan suaminya dari dulu menyukai sesuatu yang indah. Jika aku berpikir seperti ini, hanya akan menyiksa diriku sendiri. Astagfirullah, semoga aku bisa dilindungi dari pikiran dan prasangka buruk, batin Indria. Mungkin karena tidak sholat, makanya hatinya tidak bisa tenang. Indria memutar sholawat syahdu, menyejuk hati di ponselnya sendiri. Tidak lama kemudian, Yongki masuk, membawa nampan berisi nasi goreng dan teh hangat. "Kenapa kamu tampak gelisah?" tanya Yongki cemas. "Tidak apa-apa, mungkin karena tidak sholat, jadi jiwa kurang tentram. Dengan mendengarkan sholawat, biasanya jadi damai," balas Indria mencoba untuk tersenyum. "Bagaimana kalau mendengarkan aku sholawat?" tawar Yongki. "Kamu bisa?" tanya Indria dengan tatapan meragukan. "Bisa dong, Umi atau Abah tidak pernah bercerita ya kalau dulu saat SMP aku adalah vokal sholawatan dan menang juara murotal." "Serius Mas?" bekik Indria. "Loh, masa aku bohong? Dulu masa kecilku aku ini jadi kebanggaan. Tapi setelah masuk SMA aku mulai nakal karena pertemanan sama berandal," jawab Yongki meringis. "Kalau gitu coba aku dengarkan," pinta Indria. "Ya makan dulu dong, nanti nasinya keburu dingin." "Iya, kamu tidak lapar kah?" "Aku sudah kenyang, tapi kalau kamu, suami juga boleh," jawab Yongki. Indria sungguh tidak tahan ingin mengolok-ngolok suaminya. Tadi bilang tidak lapar, tetapi separuh lebih dari nasi gorengnya yang menghabiskan adalah Yongki. "Mas, sebenarnya yang lapar itu aku atau kamu sih?" sindir Indria. "Sebenarnya aku sudah kenyang, tetapi segala sesuatu yang dari tangan kamu terasa enak," jawab Yongki menghabiskan sisa teh hangatnya. Indria hanya tertawa. Suaminya ini sangat konyol sekali, tetapi menyenangkan, mengimbangi sikapnya yang serius dan pendiam.
Setelah Yongki meletakkan piring dan gelasnya ke atas meja, dia langsung duduk di ranjang dan bersandar bantal. Ayo duduklah di sampingku. Aku yakin saat kamu mendengarkan suaraku akan semakin cinta padaku, ucap Yongki percaya diri. Aku sungguh meragukanmu, Mas, jawab Indria jujur. Kalau ternyata suara aku enak, nanti aku dapat hadiah apa ini? Tantang Yongki. Minta apa? Cibir Indria. Yongki ngakak, tidak mengira jika istrinya tahu akal-akalannya. Lagian kamu baik sedikit saja, apa-apa minta hadiah. Kalau begitu besok saat aku memasak buat kamu, mengurus kamu, semuanya akan aku hitung dan aku minta bayaran, timpal Indria. Iya, aku siap, jawab Yongki antusias. Indria tertawa saking kesalnya terhadap suami. Dengan refleks, dia memukul bahu Yongki. Kamu curang sekali, mau menang sendiri, bekik Indria. Aku adalah seorang pengusaha, makanya aku tidak mau rugi dong, timpal Yongki. Sudah buruan sholawat, kalau jelek, maka jangan berani modus lagi padaku, sela Indria. Yongki menarik paksa istrinya agar mau duduk dan bersandar padanya. Indria tidak bisa menolak sebab cengkraman tangan suaminya erat sekali. Kemudian Yongki mulai bersolawat. Indria sangat kaget. Ternyata suaminya memiliki suara yang bagus. Masya Allah, merdu sekali suaramu Mas Yongki. Tapi jika aku puji, dia akan semakin besar kepala dan meminta hadiahnya jauh lebih banyak. Demi mengamankan jantungku, lebih baik aku pura-pura tidur, batin Indria. Tetapi tidak disangka, suara Yongki yang menenangkan hati mampu membuat Indria tertidur nyenyak sungguhan. Selesai sholawat, Yongki tersenyum sendiri melihat istrinya tertidur pulas. Setelah sekian lama dia mau lagi mengeluarkan suaranya. Dulu setelah masuk SMA, Yongki sangat malu jika ketahuan jadi vokal sholawat dan hal-hal yang berbau islami. Karena teman gengnya pada mengejek dan menganggap jika Yongki cupu. Padahal Yongki pernah diajukan ikut lomba azan. Tetapi karena rasa gengsi, itulah membuat dia tidak bersedia dan membuat kedua orang tuanya bersedih. Apalagi Yongki malah mulai ikut pergaulan yang urakan, tawuran pelajar, dan setiap ada konser band. Dan keadaan semakin parah setelah Yongki kuliah di luar negeri karena tidak dipantau secara langsung oleh orang tuanya, menjadi lupa sholat dan gemar pesta. Tetapi Yongki masih menjaga diri dari obat terlarang dan hubungan badan sebab jauh di lubuk jiwanya masih ada setitik iman yang takut dosa. Tetapi saat ini Yongki tidak peduli lagi dengan omongan orang lain yang dia inginkan hanya selalu bersama istrinya. Dia ingin memulai hidup baru, bahagia dan tentram. Yongki menidurkan istrinya dengan nyaman. Dia juga merelakan lengannya dijadikan bantal. Hadiahnya akan aku minta besok, batin Yongki. Saat tidur Indria tetap saja terlihat cantik. Bisa saja dirinya mencuri ciuman. Tetapi hanya melihat saja sudah terangsang. Jika nekat malah ujung-ujungnya dia yang tersisa oleh nafsu tak tersalurkan. Punya istri cantik ternyata juga jadi ujian, gumam Yongki. Kini giliran Yongki yang tidak bisa tidur. Dia iseng membuka ponsel dan menemukan banyak sekali DM dari berbagai kenalannya yang dulu sempat mendekatinya. Yongki melihat status galau Sinta sehingga semuanya tahu jika dia dan Sinta sudah putus. Ah, Sinta membuat bahaya juga nih. Lebih baik aku pasang foto Indria biar tidak ada lagi yang mengganggu aku. Takutnya jika nanti Indria salah paham, batin Yongki. Bahkan foto profil Yongki juga diubah, menggunakan foto sama yang dua jadikan sebagai wallpaper. Lalu Yongki cukup kaget, ada DM juga dari Nadia. Iseng dibuka ternyata kekasihnya yang lama tidak berkomunikasi itu menanyakan kabar
dan bertanya siapa wanita bercadar. Yongki iseng juga mengakui jika itu adalah istrinya. Tetapi Nadia hanya memberi balasan emo tertawa ngakak. Setelah itu Yongki tidak membalas lagi, memeluk istrinya dan ikutan tidur.